Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Kali ini akan mengisahkan kisah short story kisah nyata pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Saya mau menceritakan sebuah peristiwa di tahun 2016, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2016, yang mengakibatkan dua pasangan sejoli yang masih berumur 16 tahun meninggal dunia dibawa oleh sekelompok orang geng motor. Bahkan peristiwa ini juga akan dinaikkan ke layar lebar. Kisah bermula ketika Vina, Dewi, Arsita, dan Eki yang merupakan pasangan baru dan tentu saja layaknya anak muda pada umumnya. Mereka suka kongko bareng bersama teman-teman Eki. Namun di tongkrongan tersebut adalah salah seorang teman Eki yang bernama Egi yang juga suka menggoda Vina. Walau dia tahu Vina sudah punya kekasih, namun godaan Egi ini sepertinya membuat Vina kesal karena sudah kelewat batas. Di sini Vina meludahi Egi sebab dianggap pelecehan verbal. Tentu hal ini membuat Egi merasa dendam dengan apa yang dilakukan Vina. Hingga akhirnya terjadilah kisah yang memilukan. Pada suatu hari saat mereka sedang naik motor di tengah gelapnya malam, Jalan Perjuangan Kota Cirebon bersama beberapa temannya. Lalu tiba-tiba di depan SMP Negeri 11 datang segerombolan geng motor yang melakukan tindakan kekerasan, di mana saat itu motor yang dikendari Vina dan Eki dan teman-temannya dilempari batu. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran, walaupun kalah jumlah dengan gerombolan pelaku yang berjumlah 11 orang. Kejaran-kejaran itu membuat motor Eki dan Vina terpisah dari teman-temannya. Namun si pengejar fokus hanya ke motor yang dikendari mereka berdua. Hingga aksi itu berakhir dengan dipukulnya Vina pakai bambu yang membuat keduanya terjatuh. Mereka yang terjatuh di jalan layang talun terpisah dari teman mereka yang berhasil kabur. Korban baik Vina dan Eki dibawa ke tempat yang sepi di Jalan Perjuangan Kota Cirebon di sebuah lahan kosong, tepatnya di depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung. Disinilah eksekusi ini terjadi, walaupun awalnya mereka hanya memukuli Eki tanpa ampun hingga dirinya tak bisa melawan lagi dan meninggal. Sedangkan Eki fokus menghajar Vina dengan cara yang keji, dari dibenturan kepalanya ke motor, dipukul pakai balok hingga diruda paksa oleh Egi dan temannya beramai-ramai. Barulah dihantam pakai benda keras hingga Vina meninggal dunia. Ketika keduanya sudah dieksekusi, mereka para pelaku pun panik dan mulai merancang skenario bahwa ini adalah kecelakaan tunggal, dengan membawa kedua jasad itu kembali ke flyover Kopongpongan dan direkayasa sedemikian rupa seakan-akan motor mereka kecelakaan. Setelah itu di tanggal 28 Agustus 2016, kedua jasad mereka ditemukan oleh orang yang lewat hingga menghubungi pihak kepolisian. Namun karena rekayasa yang dilakukan, pihak kepolisian merasa ini memang kecelakaan tunggal dan kedua jasad diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Lalu kejanggalan pun muncul ketika sang nenek memandikan jasad Vina, merasa lebam pada cucu itu seakan tidak wajar. Namun neneknya tetap berpikiran positif hingga akhirnya jasad Vina dimakamkan di TPU Kisangu, Desa Jatimulya, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon. Namun ternyata pihak kepolisian sebenarnya sudah agak curiga sebelumnya, namun tidak mengungkapkan kepada pihak keluarga, tapi melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Setelah mendapat hasil dari autopsi rumah sakit yang merasa janggal dengan luka-luka yang diterima oleh kedua jasad tersebut, kemudian pihak kepolisian semakin yakin bahwa ini adalah tindakan eksekusi, bukan kecelakaan. Setelah teman-teman Eki dan Vina yang ikut dikejar melaporkan kejadian sebelum mereka dinyatakan terlibat kecelakaan, dan penyelidikan semakin serius dilakukan, hingga didapatkan celah bahwa pelaku tersebut adalah kelompok geng motor di Cirebon. Dengan pengembangan kasus, 31 Agustus 2016, kepolisian mulai meringkus geng motor tersebut yang berjumlah 8 orang. Hingga mereka pun mengakui sebagai pelaku penganiayaan tersebut, hingga membocorkan 3 orang lainnya di mana otak dalam kasus ini yaitu Egi. Namun mereka ini pergi dan hilang dari Cirebon.
Termasuk orang tua mereka juga tidak mengetahui kemana anak-anak mereka pergi. Menariknya, salah seorang teman Vina yang bernama Linda, dirinya dirasuki oleh korinnya Vina, lalu memberitahukan apa yang dilakukan oleh Egy dan kelompoknya itu. Ini adalah rekaman suara dari temannya Vina yang dirasuki. Kabur ke Jakarta 2 orang. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Tadinya dibenturin Kemana? ke motor, terus ke aspal. Egynya tuh mau nolongin, tapi Egynya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egy itu salah satunya namanya Egy. Bener kan dari Dede Egy Pak. Namanya Egy, temennya Egy. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egy tuh Dede? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egy. Tongkrongan sama Egy. Iya, Vina sering dibawa sama Egy tuh. Egynya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egy di mana? Nongkrong di mana? Kita jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egy dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi di Sabar deh. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicari sama bapaknya Egy. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egy nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, deh, sabar deh. Dede Kalau serahin, digeret Dede pakai tenang. motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya, Ini jasadnya enggak kan Iya, Mbak, Mbak. percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Egy, sama Mbak Neng, semua lagi dicariin. Sama Hadi juga lagi dicariin deh. Jadi Vina tahu tuh mau Hadi kan? nikah sama Egy tuh Iya, Mbak. tahu. Vina tuh udah mau serius sama Egy Mbak. Vina mau ketemu mama Mbak. Susah, mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama juga kasihan mama deh. Mama juga di sana kepikiran, mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina Iya. bisa dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin semua. Dendam Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egy anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egy anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egy, pasti tuh Egy tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih Cari sama tahu yang aja Egy. temen-temennya Egy, namanya Egy. Itu Mbak itu. Egy siapa? Pukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama kali. Iya. Pertamanya niatnya mau paksa aja Mbak, mau paksa. Tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari tahu orangnya deh ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi
lagi disahin, jadi jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih. Linda juga temannya Vina, Mbak. Iya, tapi kasihan Lindanya. Lagi Dek. waktu Vina mati, Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina, nah Vina masuk aja gitu. Kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan. So, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah mau matiin semua, Matiin semua, Dek. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja. Ya, Mbak Neng lakuin buat Dede, tapi Dedenya jangan ganggu ya, kasihan Lindanya. Kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein ngomong. Ya, ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih, emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. Kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh diterindis pakai motornya. Motornya siapa? Gak tahu, matanya Vina kan ditutup. Nah, Vina ditutup tapi dilindus pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi disuruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina dipaksa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Jadi yang tenang, kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu, ya kan? Ya bareng sama Eki kan, Dede kan? Iya. Dede jadi yang tenang ya. Udah sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang Dede, udah nggak ada yang ganggu aja sama Eki ya. Kalau udah disampaikan semuanya, Udah. Jangan. Iya, enggak. Eki sama Dede kan? Iya. Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Sok keluar sok Dedenya sok. Dedenya keluar sok keluar. Keluar. Iya bantu. Pak bantuin keluar ah. Bapak itunya mana? ayo Wak, bantuin Wak. Bantuin. Wak, bantuin Wak, doa nang Wak. Bantuin sama-sama ya, semuanya ya. Keluar ya, sama Om Linda ya. Keluar ya. Keluar. Lindanya. Linda pada 6 September 2016 setelah Vina dimakamkan menghubungi keluarga Vina dan memberitahukan bahwa ada yang mau dikasih tahu Vina melalui dirinya. Setelah keluarga Vina datang sempat berbincang sebentar dan dengan Linda. Dan lama Vina pun merasuki Linda memberitahukan bagaimana ia akhirnya meninggal di tangan para pelaku. Akhirnya pengadilan memutuskan 7 orang pelaku dihukum seumur hidup dan 1 orang masih di bawah umur dihukum 8 tahun penjara. Sedangkan 3 orang lainnya masih buron hingga saat ini. Nantikan cerita berikutnya. Terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa share, subscribe, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita dari Berita Horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.